Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tema 9, subtema 1, pembelajaran 6. Anak-anak hebat, perlu kalian ketahui bahwa jika hak dan kewajiban dapat kita laksanakan dengan seimbang, termasuk terhadap lingkungan, maka kehidupan kita pun akan berjalan dengan baik. Kita akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan dan kita juga akan terhindar dari bencana alam. Pernahkah kalian mendengarkan atau menyanyikan lagu yang berjudul Manuk Dadali? Lagu tersebut merupakan gambaran burung Garuda yang menjadi lambang negara kita. Banyak orang yang mengatakan bahwa gambar burung Garuda terinspirasi dari burung elang, yaitu burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi. Sekarang mari kita membaca bacaan yang berjudul Konservasi Elang di Halimun Salak. Burung elang Jawa atau Nisaetus bartelsi merupakan acuan lukisan burung Garuda. Namun kini jenis burung itu nyaris punah. Penyebab utama berkurangnya populasi burung elang Jawa adalah kerusakan habitat tempat hidupnya. Kerusakan tersebut disebabkan karena adanya bencana alam maupun alih fungsi hutan menjadi ladang atau perkebunan. Ada pula perilaku manusia yang menyebabkan populasi burung ini semakin menyusut tajam, yaitu perburuan. Burung elang hasil perburuan diperjualbelikan dan dijadikan koleksi pribadi. Oleh karena itu, Indonesia berupaya melakukan usaha pelestarian, salah satunya di Taman Nasional Gunung Salak. Namun, usaha itu juga tidak mudah dilakukan. Penyebabnya yaitu minimnya perhatian dan dukungan pembiayaan. Untuk penandaan burung misalnya di Indonesia masih memakai metode lama, yaitu dengan memasang semacam bendera kuning di sayap. Sebagai bandingan di Thailand, pemantauan burung sudah berbasis satelit. Sebaliknya, dalam hal pengamatan burung Indonesia masih mengandalkan pengamatan mata. Berikut ini merupakan beberapa dampak kegiatan manusia terhadap populasi elang Jawa. Yang pertama, perburuan. Perburuan liar yang berlebihan akan menyebabkan kepunahan hewan. Kemudian yang kedua, perdagangan satwa. Perdagangan satwa yang semakin banyak membuat kelangkaan satwa tersebut. Yang ketiga, yaitu pembangunan pemukiman. Penggunaan lahan hutan untuk perumahan berakibat semakin menyempitnya area hutan untuk habitat hewan. Dan yang terakhir, kebakaran hutan. Terbakarnya hutan akan merusak habitat satwa. Apa yang dapat kita lakukan untuk melestarikan burung elang Jawa? Hal-hal yang bisa dilakukan untuk melestarikan elang Jawa diantaranya: yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa elang Jawa tidak untuk diburu. Yang kedua, menjaga habitat elang Jawa agar tidak semakin berkurang. Yang ketiga, mencegah transaksi jual beli elang Jawa. Yang keempat, tidak memelihara elang Jawa untuk koleksi pribadi. Yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwajib
jika melihat ada yang memperjualbelikan elang Jawa. Yang keenam, membantu pemerintah dalam melestarikan elang Jawa. Dan yang terakhir, turut mengawasi keberadaan elang Jawa yang ada di sekitar kita. Anak-anak hebat, salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kelangkaan elang Jawa ini yaitu dengan cara konservasi. Konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan serta lingkungannya seperti air dan tanah yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan pelestarian. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita semua melakukannya. Hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil kita seperti di rumah dan di sekolah dengan berlatih melakukan konservasi terhadap tanaman. Telah kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia ini memiliki kekayaan flora dan fauna baik dari jumlah maupun beragam jenisnya. Flora berarti tumbuhan dan fauna berarti hewan. Bangsa Indonesia sendiri memiliki jenis flora dan fauna yang memerlukan konservasi untuk menjaga kelestariannya. Ada sebagian dari flora dan fauna tersebut telah menjadi simbol nasional bangsa Indonesia seperti komodo, cendrawasih, burung elang Jawa, bunga anggrek, bunga rafflesia, bunga cempaka, bunga melati, dan lain-lain. Berdasarkan kondisi geografisnya di setiap negara pasti ada jenis tanaman atau bunga yang banyak tumbuh subur di negara itu, tetapi tidak banyak tumbuh di negara lain. Tanaman atau bunga itulah yang dipilih sebagai ciri khas negara tersebut. Nah, berikut ini merupakan beberapa contoh bunga nasional di beberapa negara. Yang pertama, ada bunga melati. Bunga melati ini merupakan bunga nasional negara Indonesia. Yang kedua, ada bunga tulip. Bunga tulip merupakan bunga nasional negara Belanda. Selanjutnya ada bunga sakura. Bunga sakura ini merupakan bunga nasional negara Jepang. Anak-anak hebat, konservasi terhadap flora dan fauna merupakan salah satu contoh perwujudan pelaksanaan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Sekarang tugas untuk kalian, sebutkan setidaknya 5 bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara terhadap lingkungan alam yang meliputi kewajiban terhadap hutan, sungai, dan hewan. Kalian bisa mengerjakannya di buku tulis kalian ya anak-anak hebat. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.